Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alis Fitriani. Hari ini saya kegiatan PPL di siklus 2 untuk PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, gimana hari ini kabarnya? Sehat semuanya? Ada yang kurang sehat? Gimana Ridwan? Gak ada ya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Untuk sejenak kita menundukkan kepala. Untuk yang beragama non-muslim, silahkan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, anak-anak, jangan lupa besok kita mau ada kegiatan LDKS di hari Rabu. Terus jaga kesehatan. Dan untuk temen yang gak hadir hari ini, ada Ridwan? Sekali lagi ibu tanya. Gak ada ya? Lengkap ya sekelas ya? Oke, semuanya lengkap. Gimana untuk hari ini sudah membawa tugasnya untuk kita clipping hari ini? Kemarin kita sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, sebelum dimulai, sama-sama kita membaca Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengawal sebelum kegiatan pada pagi hari ini. Ya, baca sama-sama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemarin Ibu sudah membahas tentang Undang-Undang Dasar dan beberapa pasalnya. Hari ini seperti yang sudah kita janjikan di pertemuan sebelumnya, sudah bawa persiapan untuk kegiatan politik? Sudah. Bawa kelompok 1, mana tunjuk tangan kelompok 1? Bawa semua perlengkapannya? Bawa. Kelompok 5? Bawa. Sebelum kita ke materi politik ya, Ibu akan membahas sedikit tentang apa sih norma. Yang seperti yang kalian ketahui, norma itu adalah apa? Ada yang tahu norma adalah? Tunjuk tangan. Norma adalah suatu peraturan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Ya. Norma sesuatu yang berlaku di kehidupan masyarakat. Ada lagi? Norma itu dalam kehidupan sehari-hari tidak memaksakan kehendak orang lain, menghormati privasi dan ruang pribadi, serta menjaga izin dan perasaan kuat dalam melakukan tindakan. Terima kasih Artina. Ya. Norma adalah segala sesuatu hal yang dipaksakan menurut aturan-aturan yang berlaku. Jadi norma itu sedikit dipaksakan. Karena jika sesuatu hal tidak dipaksakan, maka seseorang akan melenceng dalam kehidupannya. Nah, nanti kalian akan membuat nih kegiatan clipping tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Ya. Sebelum melanjutkan, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih yang akan kita dapat untuk pertemuan pada hari ini. Ya. Ibu buka dulu, bentar. Ini adalah e-book yang ibu buat, ya. Nanti ibu share juga ke kalian. Ini e-book yang ibu buat menggunakan website. Ya. Ini tentang Undang-Undang Dasar. Hari ini kita Undang-Undang Dasar 1945 elemen F kelas 11. Ya. Capaian pembelajarannya adalah menganalisis kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut. Capaian pembelajaran yang ingin kita laksanakan hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang baru kalian bacakan. Kemudian peserta didik menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peserta didik merancang solusi. Jadi selain kalian menganalisis apa aja sih kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di lingkungan warga negara Indonesia, dan kalian juga harus cari solusinya agar pelanggaran hak dan kewajiban itu tidak diulangi, ya. Karena akan berdampak buruk ya. Kemudian di sini tadi undang-undang yang udah kalian bacakan. Nah, pertanyaannya tadi udah tanya 1. Apa yang kalian ketahui tentang norma tadi? Artina sama
Oh, sudah tunjuk tangan. Sekarang apa yang dimaksud dengan hak? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Orang cepat ya, silakan. Raffi. Hak dasar yang dijaga, dilindungi, dan dihormati. Hak dasar yang harusnya dijaga, dilindungi, dan dihormati. Yang lain? Itu yang harus diterima atau diterima. Yang harus diterima oleh diri seorang, diri sendiri. Oke. Sekarang kewajiban. Kewajiban adalah Suatu pertanggungjawaban atau yang wajib kita lakukan. makasih Ardina. Suaranya yang lain di mana? Kasih tepuk tangan dulu. Ardina. Ardina ketika kali jawab loh. Yang lainnya diminta keaktifannya ya. Ya. Norma di Indonesia ada 4. Tunjuk tangan. Norma hukum, Nomor 1 pakai 1 jika udah diikuti norma hukum. Yang kedua silakan. norma agama, Norma agama makasih Cika. Lagi, dua lagi. Sosial. Norma keamanan makasih. Akbar ya. Norma apa? Norma kesusilaan makasih Rafa. Ya. 4 ada apa norma? Norma agama, norma hukum, kesusilaan, norma kesopanan. Ada 4 norma di Indonesia. Ya. Ibu akan menampilkan gambar. Ini termasuk norma apa? Ya. Norma agama ya. Di Indonesia ada berapa agama? Oke, ya. Ini termasuk norma agama karena menggambarkan Indonesianya untuk bersama-sama saling menghormati. Ini norma apa? Siapa yang jawab tuh tadi? Ya, makasih. Tuh. Ini norma hukum. Di sini ada tulisan apa? Taat Pak, taat membayar Pak. Ini norma apa? Kesopanan atau kesusilaan? Kesopanan atau kesusilaan? Tunjuk tangan. Ya, kenapa? Kesopanan, kenapa? Ya. Ada lagi punya pendapat lain? Silakan. Kesusilaan, kenapa? Oke, ini mengacu norma kesusilaan. Karena kesusilaan adalah norma yang lahir dari dalam diri kita mau apa enggak. Memang norma kesusilaan dengan norma kesopanan hampir mendekati, tapi ada perbedaan. Ya, kalau kesusilaan lahirnya dari dalam diri kita mau bersikap seperti apa, kita mau baik, kita mau menjadi orang yang jujur, itu kesusilaan. Tapi kalau norma kesopanan tindakannya, ya. Ini yang terakhir norma apa? Norma apa? Ini pelanggaran adik-adik yang bisa tunjuk tangan menjelaskan. Ya, Arvina apa ini? yang itu dia sehat, sedangkan yang itu orang yang harus Oke, terima kasih Arvina. Jadi ini salah satu pelanggaran dari norma kesopanan. Ini orang yang sehat di busway, malahan yang duduk. Tapi yang berdiri orang yang menggunakan tongkat, menjelaskan ibu ambil. Satu lagi ya, ibu akan tampilkan. Tolong berdiri dan menjelaskan secara lugas. Ya, ini tentang apa? Ya silakan Arafa, monggo Arafa. Ini pelanggaran di lalu lintas. Lalu lintas, ini dia ngapain pelanggarannya? Dia nggak memakai helm. Nggak memakai helm. Akibatnya dia nggak memakai helm dia akan apa? Kena tilang. Kena tilang. Oke, terima kasih Adik, kasih tepuk tangan. Ada video, bisa kalian dengarkan bersama-sama. Ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang ada. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pembagian perilaku yang sesuai. Sampai di sini dulu ya videonya. Ya, sudah paham sampai sini? Tadi contoh-contohnya. Nah, sudah ya. Ya nanti kalau kita maju jangan malu-malu dari kasih tahu juga di videonya contoh-contoh dari norma agama, kesopanan, kekeluargaan, norma hukum, hak dan kewajiban. Tadi ibu juga bertanya juga apa sih hak gitu kan? Hak adalah yang
yang harus kita dapatkan sebagai manusia itu ada hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin kayak kalian nih, hak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah hak kalian. Jadi kalau di umuran kalian itu lagi ngamen, lagi jualan di pinggiran, berarti haknya tertentu, ya. Untuk kewajiban adalah kalian ini sekarang nih sebagai pelajar kewajibannya apa? Belajar, ya, belajar yang fokus. Terusnya kalau kewajiban yang membayar SPP siapa? Orang tua. Jadi kalian udah nggak harus mikirin tuh. Saya harus bayar ini bukan kalian, bukan kewajiban kalian, tapi kalian yang punya hak untuk mendoain kewajiban kalian tuh belajar yang fokus, doain, ya biar orang tuanya itu dapat rezekinya yang lancar. Nah, tugas kelompok seperti yang kemarin saya sampaikan, tugas kelompoknya untuk membuat briefing satu-satu. Ini ada LKPD untuk panduan kalian. Ini ada LKPD untuk panduan kalian mengerjakannya. Ya, dan kelompok nanti di tempat karton kalian. Di situ ada nama kalian, ada nama kelompok, terusnya materi yang akan didiskusikan. Di situ ada 5 materi, kemarin sudah kita bagi-bagi ya. Yang kelompok melakukan tentang pelanggaran hak dan kewajiban untuk melakukan diskriminasi terhadap individu siapa? Kelompok berapa? Nah, kelompok 4. Kalau pelanggaran HAM, kelompok berapa? Pelanggaran HAM? Kalau untuk fasilitas umum? Kita yang Untuk fasilitas umum, kelompok 3 fasilitas umum, kelompok berapa? 3 lingkungan. Yang melanggar lalu lintas kelompok 1. Ya, silakan dikerjakan clippingnya, ya. Ini LKPD-nya ibu bagikan. Tolong ditulis. Kalian harus menganalisis apa-apa saja yang melanggar hak dan kewajiban di masyarakat, ya, di warga negara Indonesia. Kemudian kalian cari solusinya. Ya, ibu kasih waktu 25 menit untuk pengerjaan. Ibu, ya, mau bertanya tentang apa? Kamu dapatnya materi fasilitas umum. Kamu dapatnya kan kamu kan sama kelompok kamu udah nyari tahu nih yang urusan fasilitas umum apa aja, ya kan? Nah, makanya di sini dijabarin, ya kan? Haknya itu memang sebagai warga negara itu untuk fasilitas umum apa, ya kan? Terus kewajibannya sebagai warga negara itu harus seperti apa? Nah, ya kalau misalnya ada yang merusakan fasilitas umum, jadi kalian apa nih? Apa yang akan terjadi? Untuk haknya, hak kamu akan apa yang hilang gitu. Kamu bawa handphone kan boleh cari di internet dulu. Contoh-contoh haknya, ya, untuk haknya apa aja, terusnya yang relate sama yang kamu cari ini. Yang nyari siapa? Yang nyari Ridwan. Ya, Ridwan kan Ridwan udah bantu nyari nih, ya kan? Coba yang relate-nya apa? Ya, harusnya di tempel di sini, ya. Betul. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan
ada 5 orang, ya. Silakan. Nanti yang maju duluan harus dijawab juga. Harus gunting, harus nempel di papan. Ada berapa norma? Ada berapa norma? Ada pertanyaan sini. Ada berapa norma? Ya. Kamu tempel juga yang ada di Indonesia nih, ya. Kita jawab ada 6, yaitu apa aja? Tempel. Tapi kasih jarak. Misalnya kamu ada norma hukum, taruh sini kasih jarak. Karena nanti temen yang maju, yang berikutnya maju, itu harus tempel contohnya norma hukum apa. Ya, tiap kanan kirinya beda-beda. Ibu sudah nyiapin 3 lem, ya. Sudah nyiapin 3 lem sama 2 gunting, ya. Seperti ibu kan kemarin kasih contoh tuh ya, video. Jadi nanti ibu akan menyalakan gunting, ya. Tapi kita pakai yang satu ini, yang satu maju, ya. Semuanya harus berbaris yang rapi. Berarti hasil karya ini sudah selesai ya. Karena di sini lanjut ke kegiatan menjelaskan quiz kalian ke kelompok. Nanti kalian harus loncat ya. Nanti ibu tampilin musik. Ibu pinjam 3 sepatu. 3 sepatu. Nanti ada yang loncatnya begini, ada yang ke samping kiri, ada yang ke depan lagi, baru ke depan. Ini 3 sepatu ibu. 3 sepatu. Nah, kalau perhatikan pas sini, ayo. Yang kelompok harus cepet-cepetan, karena kalau yang selesai duluan itu dan jawabannya benar, poinnya lebih tinggi. Ya, ini berkelompok juga. Jadi nanti pas musiknya bunyi, yang maju harus begini dulu, loncat, sampai loncat, langsung lari ke sini. Ya, dibunyi. Jawabannya mana? Kamu tahu? Tempel. Kalau jawaban yang salah, kamu punya waktu untuk memperbaiki, silakan. Yuk, silakan berdiri yang rapi semua ke belakang, semuanya. Tanpa kecuali ini nilai perorangan dan nilai kelompok. Berarti kalau di awal udah nempelnya salah, ke bawahnya bisa jadi salah. Tapi yang paling akhir bisa memperbaiki teman-temannya. Ini ada tambahan contoh-contohnya, ya. Contoh-contoh norma. Musiknya ibu mulai ya. Ibu mulai ya. Buat juga. Kelompok 4 ya, kelompok 4 yang pertamanya oke, yang keduanya salah, yang ketiga yang kedua juga salah. Kelompok 4, mana kelompok 4? Lebih kompak lagi, tepuk tangan di kelompok 4. Seru main gamenya? Seru. Tapi berarti kalian belum kompak. Ketika maju masih bingung. Mana nih tempelan teman saya? Ada yang nempel sampai 2 kali, nempel di 4 kelompok lain. Ya, oke, itu SD kita hari ini. Sekarang guru kita maju, siap kelompok. Silakan maju mempresentasikan hasil produksinya. Ya, suaranya agak kencang ya, agak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima
kelompok 1 ini memperhatikan tentang hak dan kewajiban berlalu lintas. Hak berlalu lintas, hak dihormati ketika berkendara, hak memperoleh akses jalan yang layak, dan hak memakai jalan dengan bebas. Kewajiban berlalu lintas mengamati pengendara lain, memiliki dan membawa surat mengemudi. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau ada yang mau memberikan saran? Silakan artinya. Saya mau tanya dari kelompok 5, apakah kalau melanggar peraturan itu harus membayar kayak kepolisian itu kalau misalnya nggak bawa helm itu biasanya kan ada bayar gitu, emang harus banget ya bayar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain silakan jawab dari kelompok. Ya, karena melanggar berkendara itu bisa terjadinya ditilang atau didenda. Kita harus wajib membayar dendanya. Ada lagi yang mau Ada yang bertanya? lagi? Ya, Ibu mau bertanya, itu kan kamu udah jawab harus membayar dendanya. Itu sangkut pautnya dengan norma apa? Norma Oke, norma hukum. Karena apa akibatnya jika kita melanggar norma hukum? Pertanyaan kedua. Yang lain silakan. Alfarlias, Isan, silakan. Pendapatnya? Apa akibatnya kita dapat sanksi. dapat Silakan, Falias. dapat sanksi atau hukuman. Kemudian apa lagi, San? Sampai bisa dipenjara dan bisa dipenjara kalau kita melanggar. Oke, terima kasih. Cukup, silakan. Wassalamualaikum. Sekian dari kami. Tidak ada salah kata dan perbuatan. Kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya kelompok 3. Ibu random ya, nyebutin kelompoknya. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 silakan maju, monggo. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang apa itu norma kerja dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau memberikan saran? Saya Ya, dari silakan. kelompok 3 sudah bagus pendapatnya. Terima kasih ya. Oke, makasih kasih tepuk tangan. Dia kasih saran aja dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 silakan maju. Silakan ditampilkan. Masya cakep banget tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang deskripsi norma-norma dalam norma hukum. Yang pertama, hak warga negara diskriminasi itu mendapat penemuan yang banyak. Kewajiban warga negaranya tidak boleh mendiskriminasikan dimanapun dari teman, guru, dan orang lain karena manusia memiliki kekurangannya masing-masing dan sempurna di dunia. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 5 yang kelompok 3 yang bertanya, ketika ada teman kalian yang dibully, apa solusi kamu? Apa solusi kalian? Suaranya yang lain. Misalkan antara pelaku sama korban sih, itu aja. Apa? Gimana? Misalkan korban sama pelaku. Memisahkannya seperti apa nih? Misalkannya, contohnya gimana? Mungkin masuk BK dikasih tahu kalau perbuatannya dia itu jahat atau bisa melukai hati orang yang dia miliki. Gitu. Sedangkan kamu berarti kasih tahu ke guru gitu. Ya, atau memberitahu tindakan teman tersebut itu jahat. Sudahkah berani? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, silakan Ibu kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu ingin sampaikan dari kelompok yang tadi sudah maju,
Ya, yang ingin Ibu sampaikan dari kelompok 1 itu tadi tentang hak dan kewajiban pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, kelompok yang ketiga tadi maju tentang lingkungan, tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan. Kelompok 5 itu tentang diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Ya, yang ingin Ibu sampaikan, ketiga kelompok tersebut sudah bagus, hasil clippingnya juga sudah bagus. Hanya saja kelompok 1 itu yang bicara masih dominan Cika. Ya, kelompok 1 yang bicara masih dominan Cika sama Lava. Sisanya yang lain masih belum, atau mungkin sudah melakukan kegiatan tempel dan lain sebagainya. Untuk kelompok yang 3 dan 5, ya itu sudah semuanya bicara, alhamdulillah. Ya, sudah mulai bicara. Dan kelompok 5 ini masih semuanya sudah bicara, tapi masih belum tahu konteksnya harus membicarakan apa. Ya, karena satu kelompok itu harus saling bersama-sama. Ya, untuk kegiatan hari ini Ibu akan tarik benang merahnya, ya, tarik benang merahnya. Apa sih yang sudah kalian lakukan? Ya, silakan ada yang ingin berpendapat dari kegiatan hari ini. Silakan tunjuk tangan. Ya, Anita. Kita bisa pelajari tentang norma-norma. Jadi kita tahu apa itu yang tadinya hampir nggak tahu tentang norma hukum, norma kesusilaan, kesopanan. Jadi kita tahu hari ini. Ya, silakan ada lagi yang mau ngasih pendapat? Karena kita dapat ini kita tahu bahwa di Indonesia itu ada norma-norma yang berlaku. Ya, salah satunya kayak norma agama, hukum, asusila, sama hak ras, sopanan. Ya, ada lagi? Silakan satu lagi. Kita jadi tahu hak dan kewajiban kita sebagai siswa itu apa, melatih dan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita dengan adanya tampil di depan, menjelaskan tentang apa yang kita lakukan tadi. Itu kegiatan hari ini bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita hari ini. Ya, Ibu ulang 3 kali ya. Yang kita dapatkan untuk kegiatan pada hari ini, pertama, kalian memahami tentang hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia dan keterkaitan antara hak dan kewajiban dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Karena pertama, tanpa adanya norma yang ada di Indonesia, tanpa adanya peraturan yang dipaksakan di Indonesia, maka kita akan pertama melanggar hukum. Yang pertama tuh ya, yang pertama apa? Melanggar hukum. Yang kedua, kita jadi tidak ada arah. Ya, dalam kehidupan kita ini tidak ada arah, sedangkan kita sudah diarahkan dari apa? Dasar Pancasila. Ya, dasar di Indonesia ada Pancasila. Jadi ada arahnya. Ya, yang kedua apa tadi? Jadi terarah. Yang pertama kita jadi sadar hukum, yang kedua terarah. Yang ketiga apa? Jadi yang ketiga kita memiliki batasan diri untuk menjaga, ya, menjaga lingkungan yang sudah ada, ya. Jadi kita menjaga diri untuk lingkungan yang sudah ada. Diulang sekali lagi, yang pertama kita jadi sadar hukum, yang kedua kita terarah, yang ketiga membatasi diri untuk segala sesuatu hal yang melanggar dari norma-norma agama, norma hukum. Mungkin sekian kegiatan kita pada hari ini. Sama-sama kita menundukkan kepala. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca surat Al-Asri. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, yang baiknya kita bersama-sama membaca surat Al-Asri. Berdoa dimulai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.